Terus jangan diforsir, ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda sesaat-sesaat. Karena hati itu jika capek, tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang ketiga, seimbang. Jadi, ya atur waktumu. Kebutuhan kita banyak, yang penting-penting juga banyak. Maka pinter-pinterlah mengatur hidupmu. Kalau pagi untuk apa, kalau siang untuk apa, kalau malam untuk apa. Itu ada hadis, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li badanika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon fa'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya untuk Tuhanmu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya, untuk istrimu ada haknya. Berikan haknya sesuai kadarnya. Ya jangan sholat terus di masjid terus. Tapi perawatan badan juga ya. Wong badanmu punya hak. Kalau sudah ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Keluargamu juga punya hak. Istrimu, anakmu juga punya hak. Berikan secara seimbang. Ini manajemen waktu kalau dalam Islam. Ada tips dari Nabi Ibrahim. Dalam suhufnya Ibrahim itu ada kalimat, orang yang berakal, ini hubungannya sama pencari ilmu ya, hendaknya mempunyai 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri. Yang ketiga, waktu untuk tafakkur, merenungi ciptaan Allah. Dan yang terakhir, waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupmu. Jadi kesehatan spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik semua diurusi secara seimbang. Jangan mentang-mentang sufi terus dunianya nggak diurusi sama sekali. Kan ada sahabat yang dimarahi karena di masjid terus. Jangan mentang-mentang filosof, filsafat, mikir terus. Diajak ngapa-ngapain nggak mau. Temannya kerja bakti, kamu mikir aja. Nah, ya nggak begitu rumusnya. Imbang tiga-tiganya. Badannya diurusi, mental pikirannya diurusi, spiritualnya juga diurusi. Itu manajemen waktu yang ketiga. Yang keempat, proporsional. Sesuai kemampuan, itu pasti. Ukur kekuatan dan istirahatlah. Khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambillah pekerjaan-pekerjaan yang engkau mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau sendiri yang bosan. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, yang dawam, yang rutin, meskipun cuma sedikit. Jadi tidak apa-apa, tidak yang berat-berat, semampumu saja. Tidak usah iri sama, wah temanku itu bisa tahajud tiap malam, yang sana bisa Senin Kemisnya tidak putus-putus, yang sini malah puasa Daud. Aku tidak bisa. Bisaku cuma mendoakan semoga yang puasa Daud, yang Senin Kemis itu kuat dan sehat. Misalnya. Bisaku cuma itu. Lu tidak apa-apa. Asal apa? Istiqomah. Kamu rajin mendoakan teman-temanmu biar yang Senin, Kemis, dan Daud itu sehat. Tidak apa-apa. Allah cinta yang semacam itu.
Kalau mampumu cuma itu ya ndak apa-apa. Terus jangan diforsir, ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda sesaat-sesaat. Karena hati itu jika capek tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Pikiran kalau capek ya berpikirnya tidak jernih. Hati kalau capek juga tidak bisa jernih melihat kebaikan. Maka ya sekali-sekali piknik. Jangan kurang piknik. Ya, maksudnya apa? Menghibur hati. Ya meskipun kalau kita hari ini kan terlalu banyak hiburan. Kalau terlalu banyak hiburan kalimatnya diganti. Ya sekali-sekali seriuslah. Oke. Nah, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Ini pepatah dari Cina. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat itu bukan berhenti. Mengumpulkan kekuatan biar bisa berjalan lebih jauh. Oke, itu saya tertarik hadis ini sebenarnya. Di Riyadhus Shalihin ada. Nanti kalian baca ya. Karena hari ini banyak orang yang saya tidak tahu kadang-kadang mencela saudaranya dengan kata-kata munafik. Ah, kamu munafik. Nah, ada hadis saya ketemu di Riyadhus Shalihin itu panjang, awalnya saya potong yang di belakang. Jadi ada sahabat namanya Khandhalah bin Ar-Rabi Al-Usayyidi. Khandhalah ini galau sebenarnya. Dia merasa, wah aku ini kok tidak bisa jadi orang soleh terus-terusan ya. Jangan-jangan aku ini munafik. Terus dia mengadu ke Abu Bakar, wah aku tidak bisa jawab, ayo ketemu Rasulullah aja. Terus diajak menghadap Rasulullah. Abu Bakar tanya pada Rasulullah, Rasulullah ini loh Khandhalah ini dia takut dirinya sendiri, dia takut kalau jadi orang munafik. Terus Rasulullah tanya, lah kok begitu? Khandhalah jawab, wahai Rasulullah, kita ini kalau pas bersama Rasulullah, bersama Tuhan, di sisi Tuhan, di sisi Rasulullah, terus panjenengan mengingatkan kita tentang surga, neraka, sangat jelas sampai seolah-olah bisa dilihat mata, bisa dilihat telinga. Saya itu rasanya tobat itu. Tapi setelah keluar dari sisi Tuhan, setelah keluar dari pengajian, kita masih juga main-main dengan istri, dengan anak, mengurus harta. Sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Jadi Khandhalah ini mengeluh, ya kalau pas ngaji, pengajian itu rasanya saya kayak tobat, kayak ingin tahajud terus, ingin puasa terus, ingin dekat sama Allah terus. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, sudah mikir bayar kuliah, mikir aduh besok makan apa, mikir kos-kosan, mikir wah kok saya bisa gini ya, jangan-jangan saya ini munafik, kok mikirnya dunia saja. Padahal tadi waktu pengajian tidak begitu. Nah, itu keluhannya Khandhalah. Nah terus Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, kalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir, niscaya para malaikat menjabat tanganmu semua. Baik ketika engkau ada di hamparanmu atau ketika ada di jalananmu. Maksudnya waktu bangun atau waktu tidur, termasuk sedang berjalan-jalan. Tetapi hai Khandhalah, kalau bahasanya Rasulullah, saatan-saatan. Saatan-saatan itu masing-masing ada waktunya. Sesaat-sesaat. Sesaat memang kita zikir, sibuk dengan Allah, ngurusi rohani kita. Nanti sesaat lagi ngurusi kehidupan kita, mencari sandang pangan dan lain-lain. Dan Rasulullah ngomong saatan-saatan ini diulang sampai 3 kali. Saatan-saatan. Jadi tidak apa-apa kita berpikir duniawi, asal tahu waktunya, tahu porsinya. Dan kalau ada orang berpikir dunia, jangan dituduh munafik.
Katanya orang Islam, kok kelakuannya begitu, kok yang dimikir dunia. Loh memang kalau pas waktunya mikir dunia, ya mikir dunia. Waktunya ngopeni anak istri, ya ngopeni anak istri. Ada saatnya masing-masing. Nah ini nasihatnya Rasulullah.